Polisi tetapkan Iwayan Agus Suartama, seorang penyandang disabilitas, sebagai tersangka kasus pelecehan seksual. Agus yang tidak memiliki kedua tangan tersebut diduga melecehkan belasan korban dengan cara hipnotis. Kasus pemuda disabilitas asal NTB yang diduga lakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah mahasiswa masih jadi misteri. Bagaimana bisa Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung melakukan aksi kejinya meski tak memiliki kedua tangannya? Agus, mahasiswa disabilitas asal Nusa Tenggara Barat ini resmi ditetapkan sebagai tersangka polisi karena diduga telah melecehkan beberapa orang mahasiswi. Ia diduga lakukan pelecehan hingga memperkosa pada bulan Oktober 2020 lalu di sebuah homestay di Kota Mataram, NTB. Tersangka melakukan kekerasan seksual dengan cara menghipnotis dan ancam korbannya. Atas perbuatannya tersebut, tersangka Agus dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penetapan tersangka ini munculkan beragam reaksi publik. Apa benar yang dilakukan polisi sudah tepat? Sementara pasca ditetapkan sebagai tersangka, Agus pun hanya bisa pasrah. Namun ia kisahkan bahwa dirinya telah dijebak karena menurutnya Aguslah yang jadi korban pelecehan. Yang dimana saya mau minta tolong sama orang itu berawal dari minta tolong sama orang, tapi orang itu tidak bisa. Nah, terus akhirnya saya minta tolong ke perempuan ini, ke cewek ini saya minta bantuan. Terus saya bilang ini, Mbak, bisa enggak minta tolong anterin ke kampus? Bisa, dia bilang. Tapi enggak ke kampus larinya, Pak. Diputer-puterin saya di Islamic Center di depan ini 3 kali, seret. Nah, saya kan enggak berani nanya karena orang sudah bantu kan. Kurang enak lah, saya udah super-super dibantu, tapi saya diam aja. Nah, diputer-puter, balik arah lagi, Pak, ke tempat suatu penginapan itu atau homestay itu. Meski Agus membantah telah lakukan tindak asusila, beda halnya dengan pernyataan perwakilan korban pelecehan. Hal ini diperkuat dengan cerita dari korban bahwa Agus akan bisa menghipnotis hingga mengancam akan membongkar aib para korbannya. Karena yang tadi yang sudah kami jelaskan bahwa ketika setelah di belakang teras Udayana, kemudian pelaku meminta korban untuk diantarkan langsung ke homestay karena tadi kamu harus disucikan atau dimandi junub, kemudian dibawalah ke homestay itu. Kemudian korban nanya kenapa saya dibawa ke sini. Nah, pada saat itu korban curiga kenapa pihak dari homestay tidak mencegah atau berpikir kenapa saya bersama pelaku di sini gitu. Sementara dengan 2 alat bukti yang dimiliki, polisi meyakini bahwa Aguslah pelakunya. Jadi hasil visum memang ada tanda-tanda kekerasan benda tumpul di alat kelamin si perempuan. Itu ya, keterangan dari saksi korban itu juga. Kini Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat telah menerima laporan masyarakat korban Agus yang saat ini berjumlah 10 orang. 3 diantaranya masih di bawah umur. Sementara 3 korban telah di BAP, jadi total korban Agus menjadi 13 orang. Yang lapor di KDD, yang mencet KDD itu ada 3 case. 3 case, jadi 6. Tetapi yang di dalam medsos itu kan beberapa juga ada korban yang komentar. Hingga saat ini polisi juga terus lakukan pendalaman termasuk memeriksa sejumlah saksi dan korban yang diduga dilecehkan oleh Agus. Azharul Islam melaporkan untuk NET.